Malam itu, di rumahnya Arya, di kamar sengaja tuh kan jendela dia buka. Supaya apa? Supaya asap rokok itu nggak ngumpul dalam kamar. Dan sekalian ngadem lah. Udah banyak puntung rokok di asbak tuh. Dia ngerokok aja tuh kan. Sambil mikirin keluarganya yang sekarang ini bisa dibilang udah membaik keadaannya. Utang ke bank udah lunas. Usaha material kayu udah jalan lagi. Dan itu semua Arya yang pegang kendali. Tapi Pak Akbar malah kebalikannya. Kondisinya itu semakin mengenaskan. Nah pas lagi kayak gitu, tiba-tiba, tak, 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 tak. Pintu kamar, ada yang ngetok. Langsung aja Arya matiin itu rokok, sambil nanya, siapa? Dan dari luar pintu kamar itu, ada yang jawab, ini kakak Arya, boleh masuk? Ternyata itu adalah Kak Yuni, kakaknya Arya. Dia sekarang tinggal serumah nih sama Arya. Arya bilang, masuk aja kak, nggak aku kunci. Barusan kakak udah lihat kondisi bapak. Keadaannya semakin parah. Luka dan darah bekas sayatan di punggungnya itu malah semakin basah. Kulitnya semakin mengelupas. Aneh. Kak Yuni ngomong gitu sambil jalan ke kursi yang ada di kamar. Dia waktu itu pakai daster tidur kalau nggak salah, sama lagi ngelus-ngelus perutnya tuh, yang lagi hamil. Ngedenger Kak Yuni ngomong kayak gitu, Arya bingung mau jawab apa. Dia cuma diam aja. Kak Yuni bilang lagi, Haris barusan telepon. Mulai cemas sama keadaan kakak. Usia kandungan kakak sudah masuk 2 bulan lebih. Arya juga harusnya sama cemasnya kayak Kang Haris kak. Tapi jangan bilang semua dari kampung jamu mayat dan ulah kakek, juga kakaknya bapak ini belum selesai Arya. Sudah cukup istrinya Kang Banu, Ismi yang keguguran menghantui pikiran kakak. Apa kamu gak kasihan sama kakak? Jawab. wah di situ Arya sama kakaknya cekcok lah tuh. Kak Yuni bilang harusnya Arya nggak pergi dari awal ke kampung Jabang Mayit itu. Kalau dia nggak pergi, keluarganya pasti aman-aman aja sekarang. Tapi mau gimana? Kan yang nyuruh pergi itu orang tuanya Arya sendiri. Terus mereka cekcok tuh sampai tiba-tiba Ibu Gina, ibunya Arya itu udah berdiri di depan pintu yang kebuka lebar. Beliau di situ kelihatan panik dan bilang, Yun, Arya, Bapak. Di situ Ibu Gina bilang kalau luka di punggungnya Pak Akbar itu makin banyak ngeluarin darah. Dan sekarang Pak Akbar itu udah kayak udah ngerang-ngerang terus. Di satu kamar paling belakang, sebelahan sama kamarnya Biratna. Biratna ini adalah pembantunya Arya yang sudah dipekerjakan lagi. Sama suaminya juga tuh, jadi orang kepercayaannya Arya di toko material kayu. Nah, abis dikasih tahu sama Ibu Gina kayak tadi, nggak pakai lama, Arya sama Kak Yuni langsung pergi tuh ke kamar itu. Pintu kamar itu udah kebuka lebar. Dan dari luar, Arya udah ngeliat bapaknya lagi tidur, posisi miring. Di situ Biratna cuma geleng-geleng kepala aja sambil megang lap yang udah berdarah-darah. Pak Akbar di situ terus mengerang-ngerang. Dan semenjak pulang dari desa Rangkaspuna, Pak Akbar ini gak pernah ngomong sama sekali sama Arya sampai sekarang. Gak lama kemudian